Halo guys, balik lagi di YouTube channel Charlie Andriani. Di episode kali ini masih bakal sharing tentang perjalanan gue keliling ASEAN dan ini adalah perjalanan day one gue dari Jakarta. Excited banget karena akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, akhirnya bisa juga nih keliling ASEAN dan gimana kelanjutannya, tonton terus videonya ya. Oke guys, jadi ini kita udah selesai di security check dan check in, terus taruh bagasi dan lain-lain. Sekarang kita masih ada waktu kurang lebih 2 jam sebelum boarding karena kita kecepatan juga kebagian. Takut rame, ternyata bandara sepi banget di tanggal 30 September ini. Dan ya habis ini kita akan flight ke Kuala Lumpur, transit dulu baru ke Phnom Penh. Ini awalnya udah salut-salut ya, ada co-working space gitu, colokannya lengkap banget. Tapi ternyata ini hanya gimmick karena tidak bisa ngecas sama sekali. Akhirnya setelah nunggu kurang lebih 2 jam, kita akhirnya masuk pesawat dan penerbangan pertama kali ini itu naik AirAsia ya. Tujuannya dari Cengkareng ke Phnom Penh, jadi memang transit di Kuala Lumpur dan biaya per orangnya di Rp2.404.350 guys. Durasi tempuh dari Cengkareng ke Kuala Lumpur itu kurang lebih di 2 jam 10 menit dan pas kita udah nyampe. Oke, jadi kita udah selesai dari imigrasi Malaysia. Ternyata hari ini nggak begitu rame ya. Tadi imigrasinya juga nggak ngantri sama sekali dan kita ada waktu kurang lebih 6 jam, 7 jam sebelum flight kita lanjut ke Kamboja dan kita akan coba keluar ke Malaysia, makan dan ya ke Petronas Twin Tower karena ada yang belum pernah. Jadi ya, let's go. Jadi bisa langsung keluar aja dengan bawaan yang kita membawa. Nah ini karena gue niatnya mau hemat bagasi, bawaan hand carry itu jadi lumayan banyak ya dan berat. Tapi tenang aja guys, di KLIA 2 itu ada luggage storage, jadi tinggal titipin aja. Tapi emang berbayar ya. Bisa di pause kalau mau lihat detail harganya, ini deket banget kok sama pintu keluar. Setelah titip bagasi, kami jalan menuju tempat Grab ya. Sebenarnya ke Twin Tower itu bisa pakai kereta atau bus. Tapi karena kita ngejar waktu dan berenam, jadi kita lebih pilih pakai Grab aja. Karena dihitung-hitung kalau per mobil 3 orang, secara cost itu lumayan hemat juga. Bahkan jadi mahalan naik kereta. Nah ini kita agak kurang beruntung ya, karena ternyata di KLCC itu lagi ada event maraton gitu guys. Jadi rame banget dan banyak jalan ditutup. Eskalator juga jadi ada yang mati. Mungkin saking ramenya kali ya jadi error. Karena di mana-mana rame, kami akhirnya pilih makan yang cepet aja di food court. Dan menu wajib buat orang baru pertama ke Malaysia ya cobain nasi lemak gak sih? Oke, tapi jujur ya, nasi lemak yang gue coba yang di video tadi itu tuh rasanya tuh menurut gue kurang enak gitu. Masih ada yang lebih enak lagi yang akhirnya gue makan. Itu detail videonya ada di sini, shorts atau Instagram Reels atau TikToknya, videonya udah gue pernah ulas di sini. Nanti kalian cek aja langsung di sini. Oke, next sebenarnya itu momen yang paling krusial selama gue di Malaysia ya. Bahkan saking krusialnya tuh gue nggak sempet nge-record karena itu bener-bener momen terdeg-degan banget. Jadi kita tuh hampir banget ketinggalan pesawat karena hamin 1 jam sebelum kita harusnya udah check-in. Itu tuh kita masih di KLCC dan terjebak banget macet, hujan, terus susah banget dapet Grab. Dan pada saat kita udah nunggu-nunggu Grab, kita sampai jalan ngejauhin si area KLCC untuk ngehindarin kerumunan kemacetan itu. Tapi tetap aja lama banget dapet Grabnya. Dan kalaupun kita balik lagi jalan ke kereta, itu juga udah gak keburu gitu. Jadi itu udah bener-bener deg-degan banget sampai akhirnya untungnya dapet. Terus orangnya juga mau ngebut. Terus pas nyampe di airport kita langsung lari-lari banget sih. Dan untung aja pesawat kita tuh sempat ada delay sedikit. Jadi memang kita akhirnya sempat lah untuk berangkat dan gak ketinggalan pesawat dan berhasil terbang ke Kamboja, Phnom Penh. Hey guys. Itu videonya bahkan saya. Dari yang awalnya mendarat jam 19.00 karena delay, jadi kami tuh mendarat di jam 19.45. Kondisi airportnya cukup sepi dan ternyata airportnya ya modern ya guys. Nggak begitu luas, mungkin karena emang nggak begitu ramai juga kali ya. Proses keluar bagasinya juga cepet dan kami sempetin tukar uang di money changer dalam airport karena uang Kamboja tuh susah banget cari di Indonesia. Jadi siap-siap bawa USD aja dan pastiin USD kalian mulus dan bagus karena USD gue di sini ada beberapa yang ditolak guys. Ya setelah itu kita langsung keluar dan naik Grab untuk menuju hotel. Oke, jadi kita udah nyampe di hotel kita di Phnom Penh ya. Phnom Penh atau apa, pokoknya ibu kotanya Kamboja. Dan ini looks kamarnya, ini ada kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas dan uniknya dia pakai lifebuoy nih ya guys. Jadi kita sama-sama udah tahu dari produknya. Dan untuk tipe kamarnya kita pesen yang family room, jadi satu kamar itu bisa buat bertiga. Sini ada 2 orang, sini 1 orang. Kasurnya lumayan besar, bersih, terus dapat handuk juga. Terus ini juga udah dilengkapin sama ada AC, terus kita juga ada satu set meja, sudah lemari-lemarinya, ada kulkas di situ, ada safety box.
Ada kopi dan air, lengkap banget. TV, terus ada sampai apa sih namanya buat mantel-mantelnya itu. Tapi emang tadi gue udah coba cek nggak ada view ya kamar ini. Ini harganya segini. Gue pesennya di tiket.com. Nggak tahu kalau ada promo atau yang lainnya, tapi itu yang gue pesen. So far nih kamarnya oke banget sih. Dan karena kita emang pesen yang buat bertiga, semua tuh udah 3 udah disiapin. Sendal juga sampai ada 3. Terus yang paling penting nih, klosetnya duduk, ada semprotan guys. Terus untuk cewek-cewek yang nyari hair dryer nih juga udah disediain. Mantap. Oke, first time tuk-tuk di Phnom Penh. Dadah, hati-hati. Sebenarnya di Phnom Penh ini masih enak ya, karena kemana-mana tinggal pesen dari apps aja, dan waiting time-nya itu juga nggak lama. Kalau pakai apps jadi nggak usah repot-repot lagi nego kan. Nah ini tuh kita jalan sekitar jam 9.30 waktu setempat guys, jadi emang udah banyak toko yang tutup. Dari hotel perjalanan kurang lebih 20 menit dan kita tiba di Phnom Penh Night Market. Ini bisa dibilang jadi kunjungan wajib kalau kalian baru pertama kali ke Phnom Penh sih guys, karena pas gue riset juga banyak banget yang dinner di sini. Pertama-tama gue cobain papaya salad, ini termasuk menu populer di sini, dan untuk rasanya ya asam seger. Cocok buat appetizer sih ya, dan gue juga cobain nasi goreng ya, yang ini menu favorit gue banget sih, comforting gitu rasanya. Dan dilanjut dengan dessert coconut ice cream. Untuk segala detail makanan-makanannya udah gue pernah share sih di YouTube Shorts maupun di sosmed gue lainnya, jadi bisa langsung aja cek konten gue yang covernya ini ya guys. Nah setelah kelar makan, langsung OTW balik ke hotel dan mulai merasakan beberapa kekurangan nih dari kamar gue. Nih ya, review hotel tuh adalah setelah kita pakai kita baru tahu minus-minusnya nih. Pas dibuka ternyata robek. Terus toiletnya juga nggak enak banget, basahnya sampai sini karena dia nggak ada sekatnya gitu loh. Tapi ya overall tetap nyaman sih buat tidur ya. Dan ya begitulah untuk day pertama gue keliling Asia Tenggara. Jadi dari pertama di Indonesia, lalu transit di Malaysia, lalu nyampe di Phnom Penh, Kamboja. Di video berikutnya gue juga bakal share selama di Phnom Penh, Kamboja itu bisa keliling kemana aja. Jadi silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Boleh like kalau suka videonya dan share juga ke teman atau saudara yang sekiranya membutuhkan video ini ya. Boleh follow juga di sosial media gue lainnya untuk dapat konten-konten update berikutnya. Bye-bye, see you in the next video.